Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarmin STP MSI. Saya adalah salah seorang dosen tetap pada program studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan, Universitas 19 November Kolaka. Saya merupakan salah satu dosen dalam bidang ilmu rekayasa keteknikan. Oleh karena itu, saya mengampu beberapa mata kuliah wajib program studi, diantaranya adalah Satuan Operasi, Mesin Peralatan, dan Teknik Pengukuran dan Instrumen. Video ini merupakan bagian integral daripada proses penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen, pelaksanaan Tridharma merupakan sesuatu yang wajib untuk diselesaikan. Dalam konteks ini, saya berfokus pada proses pembelajaran, yaitu pada mata kuliah wajib yang saya ampu, salah satunya adalah Satuan Operasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan secara singkat mengenai mata kuliah Satuan Operasi yang meliputi ruang lingkup materi yang dipelajari pada mata kuliah ini, kemudian tujuan daripada mata kuliah, capaian, serta kemampuan akhir yang direncanakan. Satuan Operasi adalah ilmu yang mempelajari satu tahapan dasar dalam operasi pengolahan secara lengkap yang menekankan pada perubahan fisik suatu produk. Materi yang diajarkan akan disampaikan pada mata kuliah ini merupakan pengetahuan dasar yang dibutuhkan dalam proses pengolahan lanjutan di tingkat industri. Di dalam proses perkuliahan ini dipaparkan secara umum mengenai ruang lingkup satuan operasi atau unit operasi yang menjadi dasar dalam teknik industri pengolahan hasil pertanian dan pangan. Mata kuliah ini diampu oleh 2 dosen dan berbobot 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS untuk praktikum. Adapun komponen bobot penilaian diberikan pada mata kuliah satuan operasi, yaitu penilaian tengah semester atau UTS sebesar 35%, penilaian ujian akhir semester atau UAS itu 35%, kemudian penugasan sebesar 20%, kemudian aktivitas atau keaktifan dari mahasiswa adalah 5%, dan yang terakhir adalah kehadiran 5%, sehingga total dari pembobotan ini mencapai 100%. Adapun ruang lingkup materi yang akan dibahas meliputi 1. Konsep satuan operasi, kemudian yang kedua adalah besaran, dimensi, dan satuan, kemudian neraca massa dan energi, kemudian termodinamika, lanjut ke aliran fluida, dan terakhir adalah transfer panas dan transfer massa. Mata kuliah ini dirancang untuk mendukung pencapaian pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi, yaitu yang pertama adalah CPL 2, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian yang dilandasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. CPL kedua adalah CPL 3, yaitu mampu memahami kaidah dasar ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang teknologi hasil pertanian. Kemudian CPL ketiga adalah CPL 4, yaitu mampu berpikir secara kritis dan analitis, memecahkan permasalahan, membuat keputusan secara tepat, dan mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan yang terkait dengan aspek teknis dan non-teknis. Kemudian CPL yang keempat adalah CPL yang ketujuh, yaitu mampu menerapkan prinsip ilmu dan teknik pangan seperti yang dipraktikkan dalam dunia industri pangan. Kemudian capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini atau disebut juga CPMK itu atau merupakan sesuatu yang menjadi tujuan akhir ataukah kompetensi yang diharapkan dari mahasiswa, di mana kami berharap setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengingat konsep dasar satuan operasi yang mengintervensi pada CPL 3 tadi, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar keteknikan pengolahan pangan. Kemudian mahasiswa mampu memahami faktor-faktor penentu dalam proses. Kemudian mahasiswa mampu menghitung laju atau kecepatan proses. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan dalam proses pengolahan pangan dan hasil pertanian.
Nah, yang terakhir ini mengintervensi pada CPL 2, CPL 4, dan CPL 7. Kemudian dari CPMK dibuat menjadi sub CPMK yang masing-masing sesuai dengan materi yang akan diajarkan, deskripsi dari mata kuliah yang kita sajikan. Kemampuan akhir yang diharapkan dari pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa memahami ruang definisi dan konsep dasar satuan operasi. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu memberikan ukuran besaran fisik dengan satuan yang benar dan melakukan konversi satuan. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu membuat atau menyusun kesetimbangan massa dan energi yang masuk dan keluar dari sistem. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa dapat mengetahui dan menghitung kandungan panas uap air atau yang disebut entalpi, kemudian menghitung panas yang bisa diberikan oleh uap air atau heating value, kemudian kelembaban udara, kemampuan udara membawa uap air, serta campuran udara dan uap air yang mengalami pemanasan dan pendinginan. Kemudian yang kelima adalah mahasiswa dapat menghitung tekanan yang ditimbulkan oleh bahan cair diam, dapat menghitung kecepatan aliran fluida, kemudian dapat menghitung tenaga yang diperlukan untuk mengalirkan fluida Newtonian dan non-Newtonian pada kecepatan yang dikehendaki. Yang keenam adalah mahasiswa dapat memahami dan dapat menghitung kecepatan pindah panas, konduktivitas, konveksitas, serta panas yang diserap dan dilepas dalam proses pengolahan pangan. Yang ketujuh adalah mahasiswa dapat menjelaskan dan mengetahui mekanisme transfer panas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seluruh proses pembelajaran akan dilaksanakan melalui kombinasi ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, serta latihan menulis ilmiah dengan tetap mengedepankan etika akademik, kejujuran ilmiah, dan sikap profesional. Melalui perkuliahan ini, saya berharap seluruh mahasiswa mampu memperoleh pemahaman yang kuat terkait konsep dasar unit operasi, serta memiliki keterampilan awal yang dibutuhkan untuk menganalisis dan menerapkan prinsip keteknikan dalam praktik pengolahan hasil pertanian dan pangan. Saya mendorong partisipasi aktif, baik dalam diskusi kelas, tugas individu, maupun kerja kelompok, karena keterlibatan mahasiswa sangat berperan dalam keberhasilan proses pembelajaran kita bersama. Demikian pengantar singkat ini saya sampaikan. Semoga perkuliahan ini dapat berlangsung dengan baik, lancar, serta membawa manfaat bagi kita semua, baik di lingkungan akademik maupun di dunia usaha, dunia industri secara luas. Dalam PDD UKT-PT pengajaran ini, saya akan melampirkan salah satu cuplikan video pengajaran pada mata kuliah satuan operasi secara luring yang menggunakan bentuk perkuliahan ceramah yang diharapkan agar mahasiswa mampu memahami atau memperoleh wawasan terkait mata kuliah satuan operasional. Dengan metode pembelajaran contextual learning yang bertujuan untuk mengingatkan teori atau mengaitkan teori dengan situasi nyata agar pembelajaran lebih relevan dan mendorong mahasiswa berpikir kritis, aktif, dan mampu menganalisis serta memecahkan masalah real di lingkungan sekitarnya. Dengan pemaparan ini, semoga kita dapat gambaran yang utuh tentang pendekatan yang kami lakukan untuk melihat implementasi bentuk dan metode perkuliahan yang diterapkan secara langsung. Saya mengundang Anda untuk menyaksikan cuplikan video pengajaran lengkapnya sebagai berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Nah, jadi berhubung jadwal kuliahnya siang, ya jadi mesti harus semangat, ya. Oke, baik. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua untuk mata kuliah satuan operasi, ya. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib untuk program studi teknologi pertanian.
lanjut, saya ingin mencoba merefleksi dulu ya pertemuan pertama kita ya. Jadi pertemuan pertama kita sudah membahas tentang prinsip dasar instrumentasi ya. Oke. Saya adalah prinsip dasar daripada instrumentasi dan salah satunya yang disebutkan tadi. Mungkin masalah yang lain yang bisa membantu, mungkin Rosman silakan. Baik, jadi salah satu prinsip dasar yang dibahas yaitu adalah suatu prinsip dasar satuan operasi teknik yang dimana merupakan suatu tahapan dasar dalam suatu proses industri, terutama dalam teknik kimia dan bidang yang terkait dan melibatkan perubahan fisik kimia suatu zat atau material. Oke, betul sekali. Ya, jadi berikan aplaus dulu untuk kedua teman saya. Ya, jadi dasar dari pertemuan kemarin tentang prinsip-prinsip terkait satuan operasi, itulah yang kemudian hari ini kita akan membahas salah satu daripada dasar untuk maju ke jenjang yang lebih dalam, yaitu pengenalan tentang besaran, dimensi, dan satuan. Ya. Nah, pengertian daripada besaran, ya. Jadi besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam nilai satuan tertentu, ya. Jadi besaran itu adalah apa? Ya, jadi sesuatu yang dapat diukur, segala sesuatu yang bisa diukur, segala sesuatu yang bisa dinyatakan dengan nilai itu adalah besaran. Ya, misalnya mengukur panjang sebuah meja, ya. Kemudian apalagi mengukur diameter sebuah bola itu bisa, ya. Nah, itu merupakan objek-objek yang memiliki besaran. Oke, baik. Masih ingat tidak? Ya, jadi mata kuliah ini sebenarnya refleksi daripada mata kuliah di masa SMA itu kan belajar fisika, ya, fisika. Nah, besaran itu ada dua, ya. Jadi yang pertama adalah besaran pokok, ya. Kemudian ada namanya besaran turunan. Ya, jadi besaran pokok itu besaran ditentukan dari berdasarkan kecepatan yang paling. Betul. Ya, jadi besaran pokok itu adalah besaran yang telah ditentukan terlebih dahulu, ya, berdasarkan kesepakatan. Nah, ada 7, ya, ada 7 besaran dan satuan yang menjadi kesepakatan daripada ahli. Ya, ada 7, ya, besaran pokok yang menjadi kesepakatan, ya, yang ketujuh inilah yang menjadi dasar dalam mengukur kemudian menentukan besaran dari sebuah objek. Ya, jadi besaran pokok itu adalah besaran utama yang tidak bisa diturunkan. Ya, kemudian ada besaran turunan, ya. Ya, ada yang bisa bantu besaran turunan itu dari mana? Dari kecepatan, kemudian massa jenis, luas, volume, gaya, dan energi. Ya, jadi besaran turunan itu adalah besaran-besaran yang diturunkan dari besaran pokok, ya. Misalnya besaran pokok itu misalnya panjang, ya, panjang. Nah, terus untuk menghitung misalnya berapa jarak tempuh yang kita butuhkan ke sana, maka ada 2 objek yang masuk, ya, jarak dan waktu, ya. Jarak dan waktu. Nah, hasil akumulasi dari keduanya itulah yang melahirkan yang namanya besaran turunan, ya. Misalnya berapa kecepatan yang dibutuhkan, ya, berapa kecepatan yang dibutuhkan. Misalnya saya akan berangkat dari kampus ini ke pos, ya. Yang pertama harus diketahui adalah jarak, kemudian waktu,
ya, sehingga kita bisa memproyeksi kemudian menghasilkan sebuah nilai bahwa kecepatan yang saya gunakan tadi adalah sekian, ya. Kemudian berdasarkan arah, ya, jadi besaran itu ada dua, ya. Jadi ini berdasarkan arah. Jadi berdasarkan arah ada dua juga, ya. Yang pertama adalah besaran skalar dan besaran vektor, ya. Jadi besaran skalar itu adalah besaran yang mempunyai besar dan satuan saja tanpa memiliki arah, ya. Misalnya panjang, ya. Panjang itu tidak memiliki arah, ya. Kemudian yang kedua misalnya massa, kemudian waktu. Nah, kalau besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai kemudian memiliki satuan dan kecepatan atau arah, ya. Misalnya kecepatan. Nah, kecepatan itu kan adalah nilai yang dihitung dari satu titik ke titik yang lain, ya. Jadi diketahui arahnya, ya, sama dengan perpindahan dan lain-lain. Oke. Nah, dari penjelasan tadi, coba ada yang bisa bantu tidak? Ya, bagaimana kita bisa mendeskripsikan sebuah objek, ya? Ya, jadi ini adalah bentuk simulasi, ya. Bentuk simulasi, ya. Coba saya ingin dibantu untuk mendeskripsikan gambar ini, ya. Tahu gambar apa ini? Gambar apa ini? Ya, ini adalah seekor gajah. Sekarang saya butuh dibantu untuk mendeskripsikan, ya. Ketika Anda melihat gajah ini, Anda akan mengatakan gajah ini seperti apa dan bagaimana. Coba. Gajah itu bagaimana kondisi emosinya? Di gambar ini kita bisa melihat bahwa gajah ini besar, memiliki kuping, tanduk, dan memiliki 4 kaki dan memiliki ukuran yang besar. Ya, itu salah satu bentuk deskripsi, ya. Ada yang lain? Coba, gajah ini cantik atau tidak, ya? Oke. Nah, jadi untuk mengetahui secara spesifik daripada besaran, ya, itu dilihat dari bagaimana kita menilai atau mendeskripsikan sebuah objek, ya. Untuk mendeskripsikan sebuah objek itu kan ada dua unsur utama daripada gambar ini, ya. Apa unsur utama dari gambar itu? Yang pertama adalah yang unsur fisik dan non fisisnya, ya. Unsur fisis itu adalah sesuatu yang berwujud, dilihat dan diukur, diraba boleh, ya. Kemudian non fisisnya adalah sesuatu yang bisa dinilai dari masing-masing, ya. Makanya banyak orang mengatakan, oh ini relatif, misalnya. Kalau melihat misalnya gajah ini, dia itu emosinya, nah itu bagi orang yang pernah mungkin kesetrum gajah, ya. Contohnya. Jadi itu tadi kenapa saya berikan studi tentang bagaimana mendeskripsikan sebuah objek. Mari kita lihat, ya. Oke, jadi besaran non fisis itu adalah besaran yang tak terukur, ya. Itu dia dideskripsikan secara kuantitatif, ya. Jadi deskripsi kuantitatif itu adalah sesuatu yang tidak dinilai, ya, tidak memiliki nilai. Misalnya emosinya labil, ya, kulitnya kasar, warnanya coklat. Ada tidak yang bisa memberikan berapa nilai labilnya, berapa nilai kasarnya, berapa nilai warnanya, ya. Jadi itu adalah bentuk daripada besaran non fisis.
species, ya. Nah, yang sering digunakan, ya. Kemudian deskripsi secara kuantitatif. Nah, itu tadi yang disebut, ya. Itu adalah salah satu bagian daripada besaran fisis, ya, yang dideskripsikan secara kuantitatif. Misalnya gajah ini tingginya 2,5 meter, ya. Kemudian masanya berapa? 4 ton. Panjangnya berapa? Ya, itu, ya. Jadi kalau dianalogikan dengan kalian di sini, misalnya Yeyen misalnya, Yeyen itu tingginya berapa? Misalnya 150 cm, berarti dia masuk dalam kategori besaran fisis. Tapi kalau misalnya dikatakan misalnya Rusman itu ganteng atau Rusman itu jelek, berarti dia masuk besaran fisis. Betul, ya. Itu salah satu penggambaran bagaimana kita mendeskripsikan sebuah objek dengan ilmu fisika, ya. Apa kaitannya ini dengan keilmuan seperti yang akan dilakukan nanti? Ada tidak yang tahu kaitannya? Kenapa kita mesti berada tentang besaran kesatuan dimensi? Ya, ya kembali tadi, ya, bahwa deskripsi dasar, prinsip dasar daripada satuan operasi itu adalah langkah awal dalam memulai sebuah tonggak pengembangan agroindustri. Agroindustri dikembangkan dengan apa? Misalnya Anda membuat sebuah produknya jangan katakan ini sudah manis, ini sudah bagus, ya. Itu belum menjadi sebuah hasil yang bisa diterima secara umum, ya. Jadi Anda menggunakan ukuran yang terdeskripsikan secara kuantitatif. Misalnya saya punya produk dimensinya, ukurannya misalnya diameternya 5, ya, beratnya 10 gram, ya. Kemudian panjangnya 2 cm, maka orang akan tahu. Kemudian produk yang kita gunakan, apalagi dalam proses pengolahan itu kan harus semuanya serba terukur, ya, harus terukur. Kenapa kita harus masuk dalam ranah ini, ya? Karena ini besar kaitannya dengan proses agroindustri ke depan. Oke, kita lanjut dulu, ya. Bagaimana cara mendefinisikan sebuah besaran, ya? Jadi mendefinisikan sebuah besaran itu kita coba memberikan bentuk-bentuk yang lebih mudah dipahami, ya. Jadi untuk mendefinisikan sebuah besaran itu, yang pertama kita kasih contohkan, ya, bagaimana mendefinisikan massa emas, ya. Jadi massa emas itu adalah jumlah materi yang dikandung oleh emas. Kemudian berapa dan cara mengukurnya seperti apa? Ya. Jadi dibandingkan dengan anak timbangan, ya. Pernah lihat bagaimana si penjual emas di pasar itu mengukur? Ya. Jadi seperti ini, ya. Jadi menentukan berat daripada emas yang ada di sini itu tergantung berapa jumlah anak timbangan yang ditaruh di sini. Ya. Makanya kadang kita bingung, ini bagaimana cara menentukan beratnya dia? Padahal ternyata metode yang digunakan adalah bagaimana menghubungkan antara berapa jumlah anak timbangan dan bagaimana menaruh emas. Misalnya hasilnya masanya 5 kali massa anak timbangan, berarti dikali 5 dari berat daripada anak timbangan. Kemudian selanjutnya adalah
tali, ya. Nah, jadi panjang tali itu dihitung daripada titik yang paling kiri ke titik paling kanan, ya. Itu namanya panjang tali. Nah, kemudian bagaimana cara mengukurnya? Itu dengan ya, misalnya menjengkal, ya. Nah, kemudian hasilnya seperti apa? Panjang tali itu 2 kali panjang jengkal, berarti 2 jengkal. Nah, itu artinya bahwa besaran itu didefinisikan daripada besaran-besaran lainnya, ya. Nah, itu yang dimaksud. Jadi kita menganalogikan sesuatu untuk bisa lebih mudah dipahami. Kemudian ada juga beberapa besaran yang hanya dapat didefinisikan hanya dengan menggambarkan bagaimana cara mengukurnya, ya. Atau kan besaran pokoknya adalah meter, kilometer, terus besaran turunannya adalah hasil turunan daripada besaran pokok. Jadi besaran turunannya itu adalah kilometer per menit atau tekanan waktu, ya, begitu. Nah, itulah yang menjadi dasar kita dalam proses analisis ke depan, ya. Saya akan memberikan pertanyaan dulu, ya. Oke, jadi silakan. Ini adalah pertanyaannya berebutan dan jawabannya itu lebih dari 1, ya. Mudah-mudahan tidak ada yang langsung ambil semua. Silakan dibaca. Jadi berikut adalah pasangan antara besaran dan satuan. Yang tidak tepat adalah 2. Oke, silakan Elis Nawati. Yang bagian B Pak, energi kilogram. Meter kuadrat per meter kuadrat. Jadi yang tertipu yang tidak tepat. Oke, lanjut. Siapa lagi? Nah, gaya, ya. Gaya harusnya Newton meter, betul. Oke, saya kira untuk pertemuan hari ini sudah cukup, ya. Terima kasih. Tapi sebelum kita sebelum kita selesai hari ini ada penugasan, ya. Jadi untuk bisa memperdalam materi-materi ini, silakan mencari jurnal, ya, yang membahas tentang lingkup agroindustri. Kemudian saya minta kalian bisa menemukan aplikasi-aplikasi dari yang mana besaran, yang mana satuan,